susunan acara pada hari ini. Yang pertama, hormati untuk mengawali acara hari ini dan demi kelancaran dan kemudahan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Membaca Al-Quran suruhan Tuhan, di sanalah hikmah akan terpancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya sambutan dan pembinaan dari Bapak Sahil MPD. Kepada Bapak Sahil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Arif Munajat, yang kita nantikan tausiahnya. Yang kami hormati Ketua K3S, Ketua PGRI, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru kelas 3 dan kelas 4, beserta Bapak Ibu Pendidikan Jasmani Kesehatan yang kami hormati. Salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia hingga akhirat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kepada Ketua K3S beserta pengurusnya, kami ucapkan terima kasih atas agenda kegiatan ini dan mudah-mudahan terselenggara dari awal ini nanti hingga akhir nanti berjalan dengan baik. Dalam rangka pembinaan rohani, pengajian kegiatan di bulan Ramadan. Namun sebelum nanti tausiah dari beliau Bapak Al-Mukarram kita maupun yang mohon maaf masih wiyata, yang notabene bahwa kita itu seorang pendidik, mari kita untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban panjenengan masing-masing. Artinya bahwa yang namanya setiap orang melaksanakan pekerjaan di bidangnya masing-masing tentunya akan memahami apa tugas dan kewajiban kita masing-masing. Kompetensi akademik kami percaya Bapak Ibu bahwa panjenengan dengan syarat-syarat seperti ini dan pendidikan notabene yang sekarang adalah untuk guru pendidikan yang ada di sekolah dasar minimal adalah sarjana. Kompetensi akademiknya. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial. Tentu kita sebagai manusia tidak lepas dari makhluk pribadi dan makhluk sosial. Tentu kita berinteraksi kepada masyarakat, interaksi kepada sesama guru,
dan interaksi ke sesama organisasi. Sedangkan untuk yang kepribadian ini, mari Bapak Ibu, yang mana kepribadian itu merupakan satu, kalau istilah sekarang adalah karakter dari kita semua, Bapak Ibu. Pendidikan itu adalah tujuannya adalah memanusiakan manusia muda. Memanusiakan manusia muda. Dalam teori Bloom, ya, memanusiakan manusia muda artinya bahwa kita itu memberikan ilmu kepada orang yang belum mengetahui, dan kita juga harus menerima bahwa arti pendidikan tadi memanusiakan manusia muda, bahwa walaupun kita seorang yang senior, tetapi karena kita belum mengetahui ilmu itu, maka kita harus berguru kepada orang yang bisa, kepada orang yang tahu. Sehingga apapun awake dhewe ki nek urung ngerti, senajan to karo cah cilik rasah isin, yo kita cari ilmu. Bocah cilik kae dolanan titiran, do pinter to lek gawe titiran nggih mboten. Jenengan belum bisa piye to kuwi? Ayo kita. Walaupun itu anak kecil tapi dia bisa. Begitu pula sekali lagi, mari kami mohon maaf tadi juga tersentak hati kami. Bapak Ibu, saya tanya penjenengan, Bapak Ibu guru ini, jenengan semua kenal tidak dengan kepala sekolah penjenengan? Kenal boten? Ono kosmene sing ra kenal ro kepala sekolah ini? Ada? Ora ono. Bapak Ibu kepala sekolah penjenengan kenal kabeh to karo putra-putra penjenengan? Kenal. Bapak Ibu guru kenal dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang? Kenal nggih? Preso nggih? Preso. Ojo ngasih ro pimpinan atasan itu orang ngerti ditakoni orang ngerti. Jenengan kenal kalih kula mboten? Kenal kalih kula mboten? Ning yo ana sing ora kenal Bapak Ibu. Berani masuk di ruang enggak berani, karena sudah ada ketentuan enggak boleh masuk. Yes. Kula nuwun di depan. Ya sudah ada pengawasnya, pengawas ujian dan sebagainya. Tapi mohon maaf, koyone roh aku ya ora ngerti kok. Kuwi guru budur apa entuk ora kuwi mau. Guru Borobudur. Kuwi ya ora ngadeg saka nggone lungguh kok. Saya tuh sudah di situ. Mergane apa? Tata aturan kan ra entuk mlebu ruang. Kula ya netepi ngoten iki rak ya wis teko nglinguk nang lawange rak ya karo ngitung bocahe bareng. Yo, apalagi jabat tangan. Jadi sekali lagi nderek Bapak Ibu. Kita notabene itu seorang pendidik. Nek ana tamuwe gagege monggo dan sebagainya. Pelayan di bank itu apa Pak? Monggo apa yang bisa kami bantu dan sebagainya. Kita seorang pendidik njur arep kepiye sesuk bocah-bocah awake dhewe. Nderek Bapak Ibu kepnya bestinya nek ora kepengin tekan nggon sing adoh pe urusane kono wis benen kaya aku tak ora perlu ngerti dan sebagainya. Dia tidak pengen terjun di dunianya orang lain. Tetapi ada juga Bapak Ibu yang keempat adalah dia tahu dan memang benar-benar tahu benar-benar
tahu. Kalau kembali kepada tahu pura-pura tidak tahu, ini orang ini biasanya apa ya? Ora umuk lah. Dia tahu pura-pura tidak tahu. Nek ora disenggol kui ora nggih. Tapi kalau dia ditanya, maka baru dia akan berkomentar ataupun memberikan jawaban. Jadi, orang itu biasanya sederhana. Weh, neng kene cukup nganggo koyong ini duwene iki, walaupun mohon maaf dia di rumah punya mobil, punya apa dan sebagainya. Oh, terkadang karena hanya cukup dengan bersepeda, dia cukup dengan sepeda dan sebagainya. Begitu pula untuk yang lain. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, ada yang satu tadi apa? Tahu pura-pura tidak tahu. Yang kedua, tidak tahu pura-pura tahu. Wah, iki sing cok rada mandang didedes tenan. Nah, wis ketoke nek usul ndaki-ndaki gitu. Nek usul kuwi ndaki-ndaki ning mandang dipasrai kuwi nggih cok rada mletho. Nah, cara mletho piye? Dari siapa? Dari kita diri kita sendiri. Kami sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, kita tekankan monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, utamanya yang masih muda, yang notabene walaupun tidak semua guru yang muda itu konotasinya kurang, akan tetapi kebanyakan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi mari kita bangun karakter kita, anak-anak kita agar nantinya lebih baik lagi. Sekali lagi itu yang dapat kami sampaikan. Apabila kami menyinggung hati panjenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang panjenengan dan salam Allah semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan siapapun yang selalu istiqomah menghidupkan sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu, ada sebuah penelitian yang kita baca bahwa indeks kebahagiaan itu dalam suatu tempat, baik itu tempat di mana setiap hari kita tinggal, keluarga, atau tempat di mana setiap kali kita beraktivitas, atau mungkin di tempat di mana sesekali karena ada acara yang memang kita harus hadir di situ. Indeks kebahagiaan itu bisa diukur dengan 3 pertanyaan, yang ketiga pertanyaan itu semuanya dijawab dengan iya. Nanti bisa untuk mengukur kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, atau mungkin di tempat setiap hari kita beraktivitas, Anda mendapatkan sapaan dari orang-orang di sekitar Anda. Iya atau tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu bahagia.
sekedar disapa saja. Mendapatkan sapaan itu kita merasa diperhatikan. Sehat Bu, sehat Pak, pun sarapan apa dereng? Sekedar ditanya entah itu betul karena memang ingin menawarkan sesuatu atau kadang juga sekedar menyapa saja. Anda mendapatkan sapaan dari orang di sekitar Anda. Apalagi Bapak Ibu kepala sekolah setiap hari menyapa. Gimana Bapak Ibu, sehat, keluarga sehat? Itu seneng loh, Ge. Kalimat yang sederhana, kalimat yang biasa tapi dirasakan itu enak. Punya pimpinan, punya bapak, punya ibu di tempat kita beraktivitas yang perhatian. Sampun sarapan dapat dereng. Tapi ketika itu sering kita temukan, kita dengar, itu senanglah. Perhatian dari pimpinan, perhatian dari orang tua dengan menanyakan, menyapa. Apalagi benar, perhatian itu dibuktikan. Kemudian mangkih istirahat ke warung, mangkih istirahat dahar sarapan dengan saya. Itu menjadi indeks kebahagiaan. Dan ketika pertanyaan itu kok tidak ditemukan, ada sesuatu yang hilang. Ketika tidak ada yang menyapa, yang biasa menyapa kok tidak kelihatan, itu rasanya beda. Apakah setiap hari Anda mendapatkan sapaan? Di rumah pun demikian. Ketika anak kita ditanya, sudah maem belum Dek? Sudah sholat atau belum? Sudah belajar atau belum? Gimana tadi di sekolah pelajarannya? Atau mungkin kita Bapak Ibu dengan pasangan sering menyapa atau disapa. Pak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah, teman yang mungkin berdepetan kursi mejanya, senyuman. Karena sekarang untuk tersenyum saja itu agak sulit. Kapan itu saya diminta ngisi di SMP Negeri 1 Mertoyudan. Siapa yang setelah salam kemudian tersenyum, kita beri bonus. Buat nonton. Saya ulang lagi, siapa yang setelah menjawab salam kemudian disambung dengan senyum, hanya ada satu. Dan akhirnya pun mendapatkan door prize dengan tersenyum. Bapak Ibu, setiap hari apakah kita mendapatkan senyuman dari orang-orang di sekitar kita yang setiap hari ketemu, hampir setiap hari ketemu, yang di pikiran dan hati seseorang. Ketika hatinya bersih, pikirannya juga baik dengan siapapun, tersenyum itu akan mudah. Pelengah-pelengeh nih gitu. Seneng bang ya Pak Bu. Setiap hari kita ketemu dengan orang di sekitar kita, menyapa, tersenyum, itu kebahagiaan yang kita rasakan. Yang ketiga, apakah setiap hari Anda mendapatkan sesuatu yang berbeda? Jadi ada perubahan, ada kreativitas yang memang di tempat di mana kita beraktivitas itu selalu semangatnya ada, semangat untuk melakukan perubahan, lebih baik, kreativitas, menjaga kebersamaan. Itu sesuatu yang berbeda. Paling tidak menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk menjaga hubungan dalam kebersamaan kita di setiap hari melakukan aktivitas. Ada yang sederhana Bapak Ibu, bisa mungkin panjenengan terapkan di sekolah. Di pondoknya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, di sana kan pondok Darut Tauhid. Ada istilahnya yel-yel apa ya? Ketika Pak Agim itu mengatakan berakhlakul karimah dengan 3 sa,
Santri itu kemudian serempak kompak menjawab, saya yang pertama, saya aman bagimu. Saya yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Saya yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Itu kan sederhana, nggih. Tapi kalau tiga hal itu bisa kita jaga, kita jadikan kebiasaan bersama-sama dalam memberikan dampak kebaikan, manfaat bagi orang. Apakah Anda mendapatkan sesuatu yang baru, berubah, atau selalu terjaga kebaikan di tempat Anda beraktivitas? Kalau jawabannya iya, berarti bahagia Bapak Ibu sedaya. Paling tidak dengan 3 tadi. Saya apa? Aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu, dan yang ketiga saya bermanfaat bagimu. Menika dalam penelitian saja Bapak Ibu, tapi bisa kita bawa dalam suasana aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Apakah Anda mendapatkan sapaan? Mau sibuk, mau longgar, mau tanggal 6, tanggal tua, kita tetap mendapatkan sapaan dan saling menyapa itu menjadi budaya dalam satu aktivitas tempat di mana kita di situ sering berkumpul atau bertemu. Yang kedua, apakah Anda mendapatkan senyuman? Boten gampang loh nggih, bisa mudah tersenyum. Tanggal 6 tersenyum niku keh tunggale. Tanggal tua biasanya mempengaruhi sapaan dan senyuman. Jadi tidak usah membawa tanggalan dan urusan keluarga, sekedar menyapa dan tersenyum. Yang ketiga, apakah Anda mendapati suasana yang menyenangkan dengan perubahan, dengan kebaikan-kebaikan yang ditemukan di tempat Anda beraktivitas setiap hari. Kalau 3 pertanyaan itu dijawab dengan iya, maka suasana kita akan selalu mendapati suasana yang bahagia, happy. Bapak Ibu pokoknya didamel happy mawon. Hidup itu dibuat bahagia. Pokoknya nak raisoh ya pokoknya kudu bahagia. Ramadan sebagai madrasah kehidupan. Manusia itu terdiri dari 2 dimensi Bapak Ibu. Kalau kita baca konsep filsafatnya menurut Plato, Descartes, menurut Muhammad Ramadan Al-Buti, bahwa manusia itu terdiri dari 2 dimensi. Satu dimensi tubuh atau jasmani, dan yang kedua dimensi jiwa atau rohani. Maka sering dikatakan kebutuhan jasmani dan rohani, badan dan batin. Bapak Ibu ingkang minulya, Ramadan sebagai madrasah kehidupan. Saya matur terkait dengan 2 dimensi manusia dalam konsep filsafat tadi. Yang pertama, bahwa manusia itu kan terdiri dari dimensi badan atau tubuh. Apa kaitannya dengan puasa? Kewajiban yang kita laksanakan setiap tahun di bulan Ramadan itu kan ibadah puasa. Atipun siam, intinya kalau menurut fikih asyamu al-imsaku, utawi ngampet. Imsakun niku ngampet, menahan, mengendalikan. Kalau rukunnya puasa, anil muftirat minal akli wa syurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Yang dikendalikan adalah makan, minum, jima, hubungan badan dengan pasangan yang sudah sah loh, dengan suami atau istri. Bapak Ibu ingkang minulya. Jadi intinya pun puasa itu pengendalian. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita rasakan betul,
Yang namanya mengendalikan itu sesuatu yang sangat berat. Lebih mudah mengendalikan atau melampiaskan, Bapak Ibu? Melampiaskan. Mas-mas saya semangat, melampiaskan. Apalagi bapak-bapak yang masih muda, ngasto olahraga itu pelampiasannya pasti sangat kuat. Karena setiap hari kan berolahraga, jasmaninya terjaga. Kalau yang 1 juta bisa melampiaskan, belanjanya itu bisa longgar. Yang mungkin di rumah tidak terfikirkan untuk beli, teko-teko terus kepengen beli, itu biasanya ibu-ibu nyuwun sewu. Di luar rencana, karena melihat sesuatu yang menarik. Sehingga 1 juta itu bisa habis, bisa juga malah kurang. Tapi kalau diberi uang 100.000, pokoknya cukupi kebutuhan. Ya, seming 100.000 niku etok nopo. Tapi mau tidak mau, uang 100.000 itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan, dan di situ harus mengendalikan. Dengan uang 100.000 tentu skala prioritas. Dengan uang 100.000 tentu memilih yang memang menjadi kebutuhan. Kalau yang 1 juta tadi sudah tercukupi kebutuhannya, masih menuruti keinginannya, kesenangannya. Aminika. Nah, puasa itu Bapak Ibu ingkang minulya, intinya mengendalikan. Itu dimensi jasmani, mengendalikan. Kan yang dilarang bagi orang yang puasa itu 3, makan, minum, amit sewu, nyuwun sewu, hubungan badan. Tapi di balik itu sebenarnya wala'allakum tashkurun. Kita ambil hikmahnya, mengingatkan kita semuanya sebagai hamba Allah agar selalu ingat dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makan, minum, hubungan badan, itu kenikmatan yang besar loh Bapak Ibu. Yang tidak sedikit orang tidak mampu mengendalikan. Kalau punya kemampuan pasti inginnya melampiaskan. Nggih mboten Mas? Nak di duit akeh, awake rasa, ya isih longgar butuhe, pasti pelampiasannya makan, minum. Amit sewu nyuwun sewu, yang mungkin tidak punya kontrol iman akan sampai pada menuruti syahwat nafsunya. Na'udzubillah. Nah, di bulan Ramadan dengan kewajiban puasa, intinya kita mengendalikan 3 kenikmatan itu. Bukan mematikan, bukan menghilangkan, mengendalikan mawon. Sampai waktu yang ditentukan, dari mulai subuh sampai suruk maghrib. Itu pun tidak sedikit yang sangat berat untuk bisa melakukan. Menika puasa tidak terawih, iya itu ya onten. Puasa iya, terawih tidak, nggih kathah. Puasa tidak, terawih tidak, ning nak bodoh semangat niku ya onten. Nak bodoh niku keliling le takbiran. Padahal puasa tidak, terawih tidak. Ning nak muni bodoh blonjo ning pasar niku pelampiasannya luar biasa. Bapak Ibu ingkang minulya nyuwun sewu. Jadi mengendalikan pola makan, mengendalikan syahwat nafsu itu sesuatu yang tidak ringan dilakukan. Dan Bapak Ibu, kenikmatan orang kadang hanya diukur dengan 3 itu. Ada urusan makan, urusan minum. Kuatkan dengan obat kuat letuku teng marisian.
Itu kan mungkin ukuran nikmatnya di situ. Sehingga orang yang seperti itu besar kemungkinan nak kon ngampet poso, ngabot banget nih Bu. Menikah. Bapak Ibu yang kami mulia. Jadi madrasah kehidupan mengendalikan bukan melampiaskan. Niku kurma basah, mboten nonton kurma kering, ora ana ya nganggo toya bening. Itu kan sederhana ta nggih. Dan akan merasakan nikmatnya luar biasa ketika kita berbuka puasa. Tidak kemudian melampiaskan. Menjadi repot dan malah berat sendiri kalau saat berbuka puasa melampiaskan. Wis pokoke kabeh di santap, kabeh pokoke di dahar. Nggih KO niku nak tarawih. Ngantuk. Jadi bukan melampiaskan tapi mengendalikan. Puasa menjadi pendidikan atau tarbiyah untuk kita mengelola hidup dengan sederhana, tidak berlebihan, mengatur pola makan, mengatur pola hidup sehingga bisa seimbang. Karena hidup itu kalau kita bisa atur, kelola dengan seimbang, badannya sehat, batinnya juga sehat. Survei membuktikan Bapak Ibu, kita tanya di beberapa tenaga kesehatan di rumah sakit, itu kalau puasa di bulan Ramadan, kunjungan pasien itu berkurang. Itu kaitannya dengan dimensi jasmani tadi. Karena pola makannya teratur baik, karena tidak melampiaskan, belum lapar sudah makan, belum lapar sudah makan, baru makan lagi, itu kan melampiaskan. Tapi betul-betul mengendalikan dan pengendaliannya sangat bagus waktunya. Kalau tanggal teng RSIA Muntilan, nak poso ngeten iki kunjungan pasien pripun Mas? Untuk pasien inap paling hanya 30% Pak. Untuk pasien rawat jalan sepen teng UGD. Itu kalau bulan Ramadan. Saya di Sleman ada PKU Pakem, itu juga demikian. Rawat jalan itu sedikit. Tapi yang menarik di RSIA Muntilan itu mengatakan, tapi makin apun bodoh pun pulih malih. Tapi nanti kalau sudah lebaran, kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap biasanya pun pulih melih. Paling boten 70%, 80%. Nah, itu sudah bisa menjadi bukti kalau kita mengatur pola makannya dengan baik, kita mengambil hikmah dari puasa, itu mengendalikan, tidak melampiaskan. Bukan hanya urusan padaran, bukan hanya urusan perut, tapi juga pikiran, hati. Kita mau marah tidak jadi, kita mau ngerasani tidak jadi, pikiran kita atur selalu positive thinking dengan siapa saja, itu akan menjadikan sehat. Menika tarbiyah Ramadan sebagai madrasah kehidupan. Jadi intinipun hakikat puasa, inti puasa adalah mengendalikan. Kita mengatur pola makan sehingga puasa kita menjadi sah, tapi juga kita mengatur pola pikiran, kemudian mengatur hati, mengatur perilaku, sehingga menjadikan pahala puasanya pun sempurna. Dan efeknya bagi tubuh, badan tentu menjadi sehat. Insya Allah selama puasa lebih banyak sehatnya dari sakitnya. Yang kedua adalah dimensi ruhani. Dengan cara di bulan Ramadan sebagai madrasah kehidupan, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita memperbanyak ibadah. Sifat ibadah sunnah seperti pahala ibadah wajib pun, syahrun azim, syahrun mubarakun,
Sahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Bulan Allah menambahkan rizki hanya bagi orang yang beriman. Dengan kita merasakan ringan, nikmat ketika beribadah, melakukan kebaikan dan ketaatan. Maka dimensi rohaninya di bulan Ramadan yang kita ambil sebagai madrasah, monggo kita gunakan betul Ramadan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbanyak ibadah kita kepada Allah, sehingga menguatkan ruhani kita, menguatkan keimanan kita. Ramadan kuatkan iman. Ada kegiatan yang tulisannya Ramadan berkesan, kuatkan iman, tebarkan kebaikan. Di Ramadan berkesan, Ramadan kuatkan iman, dan Ramadan tebarkan kebaikan. Itu untuk bisa menjadi konsumsi ruhani kita, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah selama di bulan Ramadan. Siangnya siam, malamnya apa? Qiyam. Nah, itu yang membedakan. Siangnya siam, malamnya qiyam. Yang membedakan dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Siangnya siam wajib, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Malamnya qiyam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kalau malamnya siam, malamnya qiyam, puasanya betul-betul tadi mengendalikan. Malamnya qiyam, qiyam niku saking tembung koma, maknanipun tegak berdiri. Di waktu malam kita langkung dangu kathah wekdalipun kagem melek nyuwun sewu. Untuk apa? Beribadah. Salat tarawih, qiyamul Ramadan, membaca Al-Qur'an, perbanyak zikir, doa, mungkin tambah kita muhasabah, kita gunakan untuk iktikaf, itu qiyam. Di malamnya menambah porsi waktu untuk memperbanyak ibadah, itu qiyam. Mila Nabi ngendika, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi Nabi dalam kesempatan yang lain juga menggabungkan man shomahu wa qomahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang di bulan Ramadan siangnya puasa, malamnya menghidupkan waktunya untuk perbanyak ibadah, kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Keluar dari bulan Ramadan, selesai kita dari bulan Ramadan seperti kita baru keluar dari rahim ibu. Kharaja min dunubihi, keluar dari rahim ibu, dilebur dosa-dosanipun. Kayaumi waladatu ummuhu, kados dene bayi ingkang nembe lahir saking guwa garbaning ibu, suci, bersih dari dosa-dosa. Malamnya qiyam, siangnya siamlah, itu dimensi ruhani jiwa kita gunakan selama di bulan Ramadan, madrasah untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang sering kadang menjadi ungkapan, jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terbaik. Atau ada juga yang menggunakan istilah Ramadan yang terakhir. Nah, terakhir itu ya medeni kayak terakhir tenan. Kalau saya lebih cocok terbaik mau. Ramadan yang terbaik. Kita berusaha betul, gunakan waktunya, kesempatannya untuk melakukan yang terbaik dalam arti hubungan kita kepada Allah secara ritual, tapi juga hubungan kita dengan sesama, hubungan sosial, untuk kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan.